Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Intan Pratiwi dari kelas 1D Perbankan Syariah NIM 205231148. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil esai saya. Saya mengambil dari sila ketiga Persatuan Indonesia dengan judul Tingkat Persatuan dalam Berbagai Kehidupan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua orang berhak mempunyai pendapat, berhak menyuarakan pendapat mereka. Tetapi mereka tetap mengacu pada pandangan hidup, yaitu ideologi Pancasila. Mereka yang menganut ideologi selain Pancasila biasanya disebut menyimpang atau melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Di negara ini juga terdapat berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Tapi mereka disatukan dalam semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kehidupan berbangsa di Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari Sabang sampai Merauke, seperti pengalaman saya ingin mengambil dari Sumatera Utara, tepatnya di Aceh, dan saya ingin membandingkan dengan Solo di Jawa Tengah ini. Kita pasti tahu, masih ingat kejadian Aceh yang ingin keluar dari negara Indonesia, yang ingin mendirikan negaranya sendiri, tetapi dilarang oleh pemerintah karena pemerintah tetap ingin Aceh itu berada di Indonesia. Tetapi Aceh mengajukan syarat, yaitu mereka diperbolehkan menerapkan hukum Islam. Dan pemerintah pun setuju dengan itu, dan sampai sekarang Aceh masih menerapkan hukum itu. Masih ingat juga beberapa tahun lalu Aceh yang masih menggunakan hukum mati atau cambuk dan sebagainya itu untuk menghukum orang-orang yang seperti berzina atau berbuat hal yang tidak baik. Beda halnya dengan Solo, Jawa Tengah ini, mereka yang berbuat jahat atau berbuat zina atau lain sebagainya itu, mereka hanya peringatan atau dipenjarakan apabila mereka ketahuan. Tetapi mereka yang tidak ketahuan, tidak ada hukuman yang pasti untuk mereka. Jadinya kita bisa melihat perbedaan yang begitu sangat jelas dari Aceh dan dari Solo. Terus di Aceh sendiri juga banyak hal-hal yang menarik, seperti orang tidak boleh keluar rumah tanpa memakai hijab. Mereka harus memakai hijab meskipun mereka berbaju lengan pendek, tetapi tetap hijab itu harus dipakai, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari cerita ini, meskipun kita di negara yang demokrasi, tetap saja semua orang bisa berpendapat, bisa mengeluarkan unek-unek, dan kita harus saling menghargai siapapun itu, tua, muda, kecil, kita harus tetap menghargai mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.